Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sore rekan-rekan semuanya. Oke, sahabat hipnotis semuanya. Nah, saya akan membahas bagaimana caranya supaya yang belajar hipnotis itu cepat bisa ya. Atau juga mungkin ada yang belajar beberapa tahun, ada juga yang belajar beberapa beberapa bulan, yang belum menguasai atau juga yang belum bisa. Begini ya, dulu saya pernah belajar udah lama sekali dari tahun 2012. Kenapa saya tidak bisa, orang lain bisa? Di situ saya pernah menyalahkan orang lain, menyalahkan gurunya. Kalau saya menyalahkan gurunya, kenapa teman-teman saya dari sekian puluh dia bisa? Bahkan dia bisa mengajarkan kembali sama yang lain. Terus kenapa saya tidak? Nah, ternyata setelah saya koreksi, saya itu minder. Saya dulu gak berani ngomong seperti ini, apalagi kalau lihat kamera atau juga eh, pegang mikrofon aja kan, gini aja gitu. Padahal dulu saya pernah jadi penyiar radio. Ya penyiar radio kan di apa itu di kamar kecil, terus juga gak ada orang, cuma kita sendiri gitu. Ngomong apapun ya bebas gitu. Tapi di saat di luar di lapangan itu lain gitu, jadi malu-malu. Nah, ternyata yang pertama itu mental. Yang membedakan cepat dan tidaknya pembelajaran itu mental. Kalau mental kita minder, takut gitu, atau di saat kita praktek itu gagal, atau juga malu, atau juga gak apa tuh eh gak berani, itu gak bakalan bisa. Orang yang orang yang terbiasa, orang yang master itu, orang yang bisa itu, orang yang sudah bisa itu awalnya gagal. Nah, dari kegagalan-kegagalan itu akhirnya jadi terbiasa, akhirnya bisa. Terus kecerdasan, kecerdasan juga mempengaruhi. Ada daya tangkapnya itu, yang kalau yang cerdas cepat tertangkap. Dari mulai materinya, terus apa tuh modul-modulnya, juga pembahasan-bahasannya itu dengan cara singkat, dengan cara cepat dia menangkapnya. Yang ketiga, power atau energi. Nah, ini yang tidak ada. Energi itu kekuatan magnet yang ada dalam tubuh kita supaya kita merasakan percaya diri dan ingin mencoba dan ingin praktek. Di saat kita gagal, ingin ingin terus mencoba dan mencoba dan mencoba. Itu energi. Yang keempat, kadang guru. Guru yang terlalu berbelat-belit mengajarkannya. Jadi umpamanya ini ibarat kita gitu ya. Ibarat kita satu tujuan dari sini. Nah, umpamanya dari sini ke sini. Ini kemana dulu gitu, keliling-keliling obrolannya. Padahal yang dituju ini udah deket. Tapi diputer-puter dulu gitu, sehingga materinya tujuannya lupa. Itu pengaruh. Jadi maaf, bukan menyalahkan guru. Emang ada beberapa guru seperti itu. Bukan seberapa hebat ilmunya, tapi seberapa hebat pemahamannya. Guru yang terhebat itu bagaimana caranya yang susah mengajarkan menjadi mudah gitu, menjadi mudah dicerna, maksudnya dipahami dengan murid-muridnya. Itu salah satunya. Nah, balik lagi tadi mental. Mungkin dulu saya baru sadar sekarang bahwa dulu saya itu mentalnya satu kali gagal, saya gak mau mencoba lagi karena saya malu. Terus saya pernah belajar mencoba, saya punya punya tetangga. Dia
tahu dia kan saya hanya bocah angon. Terus pendidikannya juga kan saya rendah. Dia seorang tentara. Jadi saya pikir dia udah dilatih, ya udah pintar, udah bersekolah, udah berpendidikan, udah jadi seorang pemimpin lagi, walaupun di luar kota. Jadi itu miris atau juga minder bagi kita. Tapi di saat saya ada pertengkaran sama dia, saya kok berani nantang dia. Saya udah sadar, kok dia sama saya di saat saya geretak, dia juga ada apa tuh? Dia juga mikir-mikir gitu. Karena di saat kok dia juga eh, saya kan pernah bilang gini, kalau Anda bukan seorang aparat, kalau rakyat biasa, oke, mau adu apa? Itu yang saya takutkan itu seragam Anda. Copot dulu seragam Anda. Saya pernah ngobrol begitu. Mau sampai modar juga sampai mati gitu. Oke, mau adu apa? Kalau eh, jabatan Anda atau baju Anda dicopotkan. Nah, saya mikir ke situ. Iya ya, saya jadi berani. Nah, terus saya diulang-ulang lagi. Pas saya menemukan guru yang tepat, guru yang bagus. Nah, di situ saya mulai berani mengutarakan apa tuh berani bicara sama sama teman-teman, terus berani ngomong, terus karena saya berani melawan gitu. Oh, berarti mungkin energi saya udah bertambah. Nah, di saat itu juga kemarin, maksudnya bukan kemarin lah, beberapa bulan yang lalu saya menemukan guru yang pemahamannya itu sangat mudah, saya resapi. Itu pembelajarannya terkait mental. Berarti sebenarnya ilmunya itu mungkin dari dulu juga udah ada di saya. Makanya sebegitu cepatnya saya bisa bisa melakukan yang apa tuh, yang menurut orang itu dengan aneh, dengan singkatnya gitu. Padahal ilmunya udah ada di saya gak berani untuk melakukannya. Nah, situ saya melatih mental dengan pernapasan-pernapasan, saya melatih diri sendiri. Terus mungkin kecerdasan saya mungkin di situ semakin cerdas, dan juga magnet tubuh saya atau energi saya semakin berani. Akhirnya saya presentasi berani. Nah, di situ saya asalnya gagal, selalu berhasil. Akhirnya setiap saya melakukan berhasil, jadi tahu trik-triknya ini. Oh, berarti di mental. Nah, saya coba kumpulin rekan-rekan yang gagal-gagal. Saya coba pengen yang gagal atau yang nggak mau praktek, saya kasih motivasi, saya kasih gebrakan atau juga menyinggung emosionalnya supaya dia itu eh, kalau disinggung dengan emosionalnya, ya kalau disinggung emosionalnya itu berarti seperti ini nih, dia merasa tersinggung lah, bahwa dia itu hatinya itu merasa tersinggung. Jadi dia ada power, ada kekuatan bahwa dia mau mencoba, saya bisa. Jadi seperti itu. Nah, saya ibaratkan, kamu tuh gak bakalan berani kalau gak kepepet. Coba seandainya ada pagar, ini yang pagar tingginya 2 meter, kamu lompat biasa itu kamu gak bakalan berani. Tapi di saat kamu udah anjing mengejarmu, maka pagar 2 meter itu akan bisa meloncatinya. Terus ada beberapa teman saya yang katanya praktek sama istri juga, dia gak berani. Praktek hipnotis sama istri sendiri aja dia agak berani, apalagi sama orang lain. Nah, di situ saya jabarkan, jangan ke istri, itu ke istri. Kalau cuma ke istri ya dengan sendirinya belum dihipnotis juga udah terhipnotis sendiri. Coba di luar, akhirnya mungkin dia paham. Akhirnya ada beberapa tadi siang juga dia prakteknya berhasil, dia praktek ke anaknya. Mungkin ya di situ kekuatan kepercayaannya bertambah. Nah, begitu. Jadi ada beberapa teknik, kebanyakan kan yang dipelajari yang dipelajari itu kebanyakan memasukkan sugesti itu lewat relaksasi.
kenyamanan. Nah, kita itu nyaman dulu. Kita yang dimasukkan ada juga dengan kaget gitu ya. Dengan kaget itu di jalan-jalanan, dengan kaget gitu. Tapi makanya saya diajarkan sama guru yang kemarin, bukan dia diajarkan hipnotis, tapi saya diajarkan tenaga dalam. Juga saya diajarkan untuk nyaman, diajarkan saya untuk rileks, diajarkan saya untuk mengisi tubuh saya dengan energi. Oh, ternyata kalau saya yang disebut pernapasan segitiga, ada beberapa nanti segitiga itu di saat saya seperti ini, saya tahan di sini, oh ternyata ada energi gitu, sehingga tubuh saya itu saat dilatih, tubuh saya itu jadi berkeringat, jadi bersemangat, lebih rileks, lebih berani. Oh, disitulah yang disebut energi. Ya mungkin ada beberapa teman saya yang langsung bisa, karena dia mulai berani praktek. Nah mungkin begitu, kurang dan lebihnya kita sama-sama belajar. Nanti di kritik aja di kolom komentar apa kekurangannya, apa kelebihannya, kita sama-sama belajar. Mungkin cukup sekian dulu, nanti sambung lagi video yang selanjutnya. Salam hipnosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.